Halo sahabat DOS, balik lagi ke channel DOS Sport ya. Oke, enggak, bukan DOS Sport ya. Kita hari ini mau bahas masalah fitur video di Sony. Jadi kamu bisa maksimalin fitur-fitur video di kamera Sony kamu gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke bumper dulu. Nah, oke, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pertama, apa aja sih yang kita butuhin pada saat kita bikin video gitu. Nah, jadi di Sony itu semenjak kapan ya? Semenjak S-A7S ya, itu udah ada fitur namanya S-Lock ya. Jadi teman-teman, S-Lock ini adalah fitur flat, fitur RAW kayak RAW di foto. Jadi teman-teman hasil videonya akan flat gitu, akan flat. Jadi bener-bener semuanya jadi abu-abu. Tapi dengan fitur S-Lock ini, dynamic range videonya jadi lebih lebar gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin hasil yang lebih bagus pada saat grading gitu. Tapi memang untuk S-Lock 3 ini kelemahannya ya teman-teman harus grading dulu. Sebagai solusi dari S-Lock 3 ini, ada orang-orang yang maunya, intinya dia maunya warnanya flat tapi nggak nge-flat. Oke. Nah, Sony mendengar itu semua dan dia memberikan yang namanya HLG, Hybrid Lock Gamma gitu. Nah, Hybrid Lock Gamma ini teman-teman juga bisa dapetin flat profile gitu, tapi dengan warna yang lebih banyak gitu. Jadi teman-teman bisa dapat flat profile tapi warnanya udah ada, artinya nggak abu-abu semua nih, dan warnanya bisa teman-teman atur dengan seriesnya masing-masing gitu. Teman-teman bisa ulik-ulik sendiri gitu. Nah, enaknya lagi untuk grading ini juga enak gitu. Jadi nggak terlalu flat kayak si S-Lock 3, tapi sudah cukup untuk dipresentasiin ke customer lah intinya. Lalu fitur yang ketiga adalah real time IAF gitu. Fitur ini baru banget di Sony gitu. Kalau dulu sebelumnya IAF itu sudah ada di fitur foto. Dalam hal foto itu udah umum gitu. Jadi di Sony itu udah lama banget ya. Nah, tapi untuk video ini baru banget nih. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini di kamera-kamera yang ada di bawah ini gitu ya. Nah, real time AF ini enak banget kalau misalkan teman-teman syuting, misalkan syutingnya agak-agak movement, gerak-gerak gitu, mundur maju kayak gitu. Nah, ini enak banget karena dia akan nge-lock langsung di mata gitu, sama kayak foto gitu. Tapi ini cuma bisa di Full HD. Jadi untuk teman-teman yang main 4K belum bisa, tapi white trackingnya masih jalan kok. Itu masih cukup banget gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau cobain eye trackingnya itu, teman-teman bisa masuk ke settingan menu, lalu ada di settingan AF-nya, teman-teman bisa set ke human, lalu set eye atau face priority gitu. Terus teman-teman di seri-seri yang terbaru juga udah ada yang namanya fitur touch focus. Jadi ini enaknya buat apa? Buat teman-teman kalau videonya pakai gimbal, teman-teman harus sentuh trackpad atau joystick, itu agak susah. Karena ya operasi gimbalnya sendiri akan terganggu gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai touch focus, teman-teman tinggal sentuh di bagian yang mau dibikin fokus gitu. Jadi ini enak banget. Jadi teman-teman bisa langsung dapat hasilnya tanpa harus mengubah, misalkan tanpa harus mengubah goyang-goyang, tanpa harus gimbal goyang-goyang, dan enak banget kalau buat dibikin movement. Habis itu ini fitur yang paling saya suka banget, namanya high frame rate gitu. Jadi di kamera Sony, khususnya seri ketiga 6400, 6600, itu udah bisa 100 atau 120 fps. Bedanya di mana? Bedanya cuma di NTSC atau di PAL gitu. Jadi teman-teman kalau di NTSC bisa 120, kalau di PAL bisa 100. Nah, kegunaan dan perbedaan fungsinya masing-masing nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya gitu. Oke. Nah, apa sih bedanya 100 fps dan juga 30 fps? Nah, di 100 fps ini atau di 100 fps atau di 120 fps, teman-teman bisa memperlambat videonya sampai 4 kali lipat gitu. Jadi bener-bener bisa slow motion. Nah, ini contoh video pakai speed yang biasa gitu. Nah, ini kita perlambat 2 kali lipat. Dan ini kita perlambat 4 kali lipat gitu. Oke. Nah, lalu teman-teman sebenarnya
ini kan harus melalui editing karena kita setnya di kamera ya. Untuk ngesetnya teman-teman bisa masuk ke menu, lalu nanti masuk ke frame rate-nya. Oke, nah terus ini teman-teman harus lewat editing, harus lewat Premiere, lewat DaVinci, lewat Final Cut, itu bisa diperlambat. Tapi teman-teman bisa dapat langsung dari kamera sebenarnya. Caranya adalah pakai tombol SNQ. Nah, ini tombol yang paling sangat berguna sekali. SNQ ini sangat bermanfaat buat orang yang suka main misalkan time lapse atau slow speed. Itu enak banget. Kenapa? Karena langsung jadi dari kamera gitu. Nggak usah lagi kita edit-edit, nggak usah lagi kita masukin ke komputer dulu, langsung bisa kirim ke handphone, langsung bisa masuk, langsung bisa update di media sosial gitu buat ria ya. Jadi itu tujuan utamanya. Oke? Nah, di SNQ ini dia bisa dapat 1 fps, 2 fps sampai 100 fps gitu. Jadi kalau 1 fps itu artinya time lapse gitu. Jadi dia akan mengambil per second itu 1 frame, atau misalkan kalau misalkan teman-teman pilihnya 2 fps akan milih 2 frame per second. Jadi diambil tuh. Nah, nanti akan digabung untuk misalkan untuk dapetin 1 detik itu kita butuh 25 frame. Berarti untuk dapat 1 detik di video jadinya dia akan membutuhkan waktu 25 detik di pengambilannya gitu. Ya, ngerti belum? Ya, kalau belum ngerti, nah ini kita kasih contohnya. Oke, ini sebenarnya videonya diambil nih kayak gini nih. Ya, ini videonya diambil normalnya seperti ini. Lalu ini adalah video yang diambil, ini adalah hasilnya. Oke, nah ini kalau teman-teman pakai yang time lapse gitu. Nah, lalu ada juga fitur yang FPS-nya tinggi gitu. SNQ ini bisa FPS-nya tinggi. Ini adalah kecepatan pada saat pengambilannya gitu. Ya. Nah, ini adalah hasil dari SNQ yang 100 fps gitu. Nah ya, nah bedanya apa sama yang tadi? Kan sama-sama 100 fps. Apa bedanya cuma editing sama enggak? Bukan. Nah, kalau teman-teman pakai high frame rate yang tadi, bukan pakai SNQ ya, teman-teman masih dapat suaranya juga. Tapi kalau teman-teman pakai SNQ, teman-teman nggak bisa dapat suaranya begitu ya. Oke, nah segitu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa dimaksimalin kameranya, dimaksimalin fiturnya. Semoga bisa berkarya lebih baik lagi. Saya Alvin Toffler undur diri. Jangan lupa klik subscribe, like, komen di video kita gitu. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau belanja, toko kita sudah buka di sini semuanya. Oke. Lalu teman-teman yang mau belanja online yang di luar kota yang tidak terjangkau, teman-teman bisa mampir ke marketplace kita ya. Marketplace-nya bisa dilihat di sini. Oke. Segitu aja, saya undur diri, Alvin. Dadah.